adik-adik, apa kabar hari ini? Hari ini hari Minggu, tanggal 12 Juli tahun 2020. Tak terasa adik-adik, kita sudah setengah tahun di pertengahan tahun. Dan kita sudah IMPA di rumah saja itu sudah hampir berapa bulan ya adik-adik? Dari Maret loh, lumayan lama ya. Semoga adik-adik tetap setia mengikuti ibadah IMPA di rumah masing-masing adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita di hari Minggu ini, kita akan bersaat teduh dahulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau bernyanyi satu buah lagu. Nah, sebelum kita bernyanyi, Kak Tasya mau panggil nih. Adik siapa kira-kira yang mau Kak Tasya panggil ya? Adik ini yang satu sudah mau SD, anak kecil. Yang satu lagi anak tanggung. Kak Tasya panggil yang anak kecil dulu ya, yang mau jadi anak kecil. Adik David. Mana ya adik David? Adik David. Selamat hari Minggu. Nah, ini adik David. Lalu siapa lagi ya David? Krista. Oh, coba adik David panggilkan kakak Krista. 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 belum datang. Krista. Kita mau Minggu, teman-teman. Kita mau apa nih adik-adik? Mau bernyanyi, Kak. Mau bernyanyi di sekolah minggu di IMPA kita. Senang nggak kita mau IMPA lagi? Senang. Sudah lama nggak IMPA. Sudah lama kita tidak IMPA. Masa sih? 1 minggu aja kan? Oh iya. Iya, oke. Sekarang kita siap-siap. Kita mau bernyanyi satu lagu. Siapa yang tahu judulnya? Saya dari Terbit Matahari, Kak. Iya, kita mau bernyanyi satu lagu dari Terbit Matahari. Siap ya? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa pembuka yang akan dibawakan oleh adik Elin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah kami pada ibadah hari ini. Sertailah kami dari awal sampai selesai. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 3 yang berjudul Siapa Bikin Bunga. Siapa bikin bintang, tentu
Pembacaan nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-20 yang akan dibacakan oleh adik Krista. Nas pembimbing hari ini terambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-20 yang mengatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik, Kak Tasya mau tanya nih sama adik-adik, siapa yang belum dibaptis? Kak Tasya percaya pasti semua adik-adik sekolah minggu Evata sudah dibaptis semuanya ya. Nah adik-adik, pada saat kita dibaptis, kita dibawa oleh orang tua kita ke gereja, lalu kita dibaptis. Pada saat kita dibaptis, kita menerima roh Tuhan, roh kudus di dalam hati kita. Nah adik-adik, dari kita bayi sampai dengan sekarang, pasti Kak Tasya percaya adik-adik selalu melakukan hal-hal yang baik, bukan? Misalnya apa ya adik-adik hal-hal yang baik itu? Dari rumah saja dulu. Misalnya membantu mama papa di rumah, dengar-dengaran perintah mama papa. Lalu kalau di sekolah minggu misalnya, ya kita membaca Alkitab, kita bernyanyi memuji Tuhan. Lalu apalagi adik-adik? Benar, kita berdoa. Nah adik-adik, semua hal-hal tersebut adalah hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bukan? Nah, setiap kita melakukan hal-hal tersebut adik-adik, kita artinya menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah banyak orang. Nah adik-adik, kalau kita menjadi saksi Kristus, kita percaya loh adik-adik, semua itu kita lakukan karena penyertaan daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada roh Tuhan yang ada di dalam hati kita. Dan kita selalu juga harus percaya nih adik-adik, pada saat roh Tuhan tinggal di dalam hati kita, Dia akan menyertai kita dari kita kecil sampai dengan dewasa, sampai kita tua nanti. Dan kita akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik menjadi saksi Kristus. Teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 292 yang berjudul apa ya, Dek? Yang berjudul Tuhan Gembala Kami. Tuhan Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Teman adik-adik yang bernama Revalia akan berdoa untuk kita mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak-Mu yang ingin mendengarkan firman. Berkatilah kakak Layan yang bercerita agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Melalui cerita yang kakak Layan sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
kita membaca dari Perjanjian Baru 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang akan dibawakan oleh adik Marsalina. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan klik lonceng. 1, 2, 3. Tepuk saksi Kristus. Sukacita di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi adik-adik. Oke, kakak. Tepuk saksi Kristus. Sukacita di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini kita akan menceritakan tentang satu bapak yang tidak suka di saat murid-murid Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Saulus, seorang Farisi yang giat mengejar, menganiaya, dan menyeret pengikut Kristus masuk penjara, bahkan juga sampai membunuh mereka. Ia menghadap imam besar dan minta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya dapat menangkap pengikut Kristus di sana. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat."
Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan. "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saulus berubah nama menjadi Paulus. Ia menjadi saksi Kristus yang luar biasa dan sangat giat menyebarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mencintai semua orang dan dia menjadi juru selamat bagi orang yang percaya padanya. Marilah kita menjadi saksi Kristus yang setia. Nah, adik-adik, tahu nggak ya kira-kira Bapak ini siapa ya? Sudah tahu belum? Betul adik-adik, Bapak Paulus. Nah adik-adik, setelah Bapak Paulus bertobat, Bapak Paulus menjadi saksi Kristus loh Kak Merel. Nah, hingga satu waktu Bapak Paulus datang ke kota apa Kak Merel? Korintus. Iya, datang ke kota Korintus. Ngapain ya? Pak Paulus datang ke kota Korintus untuk memberitakan firman Tuhan, memberikan nasihat supaya orang-orang di Korintus menjadi baik dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Berdoa di jemaat kota Korintus. Nah, adik-adik, Kak Merel, siapa saksi Kristus ya? Ayo, ya kita semua. Iya dong, kita semua menjadi saksi Kristus. Betul. Bukan itu saja Kak Karlen, kita juga harus selalu bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Nah, benar Kak Merel dan adik-adik, jangan lupa ya
supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan, bersukacita karena kita menjadi saksi Kristus. Betul, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi Kristus. Ayo adik-adik, kita nyanyi Happy Yaya ya. Happy Yeye yang akan diiringi oleh Kak Andre. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa di subscribe Dan di like ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Yuk adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 265. Yesus berpesan dalam malam gelap. Yuk kita sama-sama bernyanyi ya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh adik Bianca, Olive, Carla, dan Elisa. Yuk sama-sama kita lipat tangannya, kita berdoa syafaat. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk para medis, dokter, suster, dan relawan sebagai garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami masih bisa mengikuti IPA walaupun online. Kami berdoa untuk para pendeta, majelis, PLK, dan komisi dalam melayani jemaat GPB Fata. Kiranya Tuhan memberikan nikmat untuk mereka dalam kegiatan di gereja. Semoga Tuhan memberikan kesehatan untuk mereka dalam masa pandemi ini, agar mereka bisa melayani dengan baik dan penuh kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa di sorga, kami mau berdoa kepada orang tua kami, biarlah selalu diberi kesehatan, supaya orang tua kami bisa mengurus kami dengan baik. Berkati guru-guru kakak layar, agar selalu sehat sehingga bisa mengajar dan membimbing kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa Indonesia supaya menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berikanlah bangsa Indonesia perlindungan. Jauhilah Indonesia dari bencana alam, wabah, dan pertikaian. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami agar keadilan dan dapat tercapai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah TNI dan Polri yang bertugas untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk doa-doa yang sudah kami naikkan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua dari kakak kami Alir dan Kak Esther. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan kedua orang tua ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di IMPA 12 Juli 2020. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah dengar cerita kan dari Kak Carlen dan Kak Merel. Ceritanya bahwa kita harus jadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Nggak usah susah-susah. Kita bisa menjadi saksi Kristus lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Tadi juga kan ada lihat videonya, ada beberapa contoh-contoh video tentang kita sebagai anak-anak yang bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Oke, sekarang Kak Grace mau ucapin terima kasih buat adik-adik yang sudah ambil bagian dalam ibadah kita hari ini. Adik Elin, adik Krista, adik Revalia, adik Marsalina, adik Bianca, Olivia, Carla, dan Elisa. Terima kasih ya untuk pelayanan hari ini. Kak Grace juga mau ngucapin terima kasih kepada mama papa yang sudah ikut partisipasi dengan adik-adik dalam pembuatan video, mengirim video, juga mengirim aktivitas yang sudah dibuat sama adik-adik. Ya, terima kasih ya mama papa. Nah, sekarang kita mau lihat aktivitas yang adik-adik buat minggu lalu. Tapi sebelumnya kakak mau ingetin
Adik-adik, aktivitas minggu ini pasti adik-adik udah punya. Halo adik-adik, sudah terima aktivitas minggu ini kan? Tanggal 12 Juli 2020. Mari kita lihat halaman pertama. Ada 5 gambar potongan cerita ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik gambarnya, lalu beri nomor 1 sampai dengan 5 pada kotak-kotak itu sesuai urutan cerita sampai Paulus menjadi saksi Kristus. Setelah itu, warnai gambarnya ya. Pada halaman kedua, terdapat 10 gambar perbuatan sebagai saksi Kristus dan yang bukan. Tugas adik-adik, gunting dan tempelkan gambar hati pada perbuatan sebagai saksi Kristus dan gambar silang pada perbuatan yang bukan. Pada halaman 3 bagian atas, adik-adik mencari nama-nama kota yang pernah dikunjungi Rasul Paulus saat menyebarkan firman Tuhan. Bentuk susunan hurufnya L, lihat contohnya. Dan tugas terakhir di bagian bawah, warnai gambarnya dengan bagus dan rapi. Selamat mengerjakan. Ya, jangan lupa cepat-cepat dibikin. Setelah itu dikirim ke kakak-kakak pelayan. Paling lambat ditunggu sampai hari Selasa jam 6 sore. Supaya bisa ditayangkan di IMPA minggu depan. Kalau lewat dari jam 6 sore, nah aktivitas adik-adik yang sudah adik-adik kirim itu nanti baru ditayangkan 2 minggu lagi. Ya, jadi jangan lupa abis ini langsung kerjain, oke? Ya, mari kita lihat aktivitas-aktivitas yang sudah adik-adik kirim untuk kakak-kakak di minggu yang lalu. Yuk, kita lihat. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita bernyanyi dulu lagu dari Kidung Ceria nomor 273, Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus. Yuk kita nyanyi sama-sama. Raja
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Kita selama ini beribadah secara virtual, kita tetap berdoa supaya kita tetap sehat-sehat. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami sudah bisa mengikuti ibadah IMPA pagi hari ini secara virtual. Kiranya Tuhan tetap melindungi dan menyertai dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kasih setiamu terus kepada kami. Kami berdoa Tuhan agar kiranya kami pada minggu depan juga masih bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Inilah doa kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.